A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sampai dengan alhamdulillah hari ini di hari yang sangat berbahagia, sangat mulia, yaitu 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga saja apa saja yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu adalah menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang terampuni, dan juga semoga doa-doa kita adalah doa yang mustajabah. Insyaallah, amin Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah yang kita terus istiqomah menjalankan syariat Allah dan sunnahnya, itulah yang nanti mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian, maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita tidak hanya mengucapkan selamat Hari Raya Islam tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini, tetapi kita berupaya, bertekad di dalam hati kita untuk ingin melakukan atau beramal soleh yang lebih baik, agar hal-hal yang dulu mungkin belum kebaikan-kebaikan belum bisa dilaksanakan, kita upayakan bisa terlaksana pada tahun-tahun ini dan berikutnya. Demikian juga kita tutup kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah terjadi, harus tidak pernah terulang lagi. Betul-betul kita taubatan nasuha. Insyaallah, kalau hari-hari kita senantiasa hal-hal yang lebih baik, itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para pendengar sekalian, berkenaan dengan hal itu semua, bahwa keutamaan, keistimewaan bulan Muharram, bulan yang pertama di tahun Hijriah ini, disebut bulan haram itu karena bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertuang di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu, bahwa dari 12 bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab inilah. Yang ini diharapkan dan memang diperintahkan tidak ada perangan secara fisik, yang hal-hal kejelekan-kejelekan itu terlarang. Tetapi bukan berarti kemudian di bulan-bulan yang lain itu dibolehkan, tidak. Tetapi yang paling utama adalah jangan sampai di bulan haram yang 4 ini ada pertumpahan darah. Karena ini juga termasuk bulan-bulan haji yang adalah diutamakan bisa menyatukan diri dan hati kita adalah untuk senantiasa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain itu, para pendengar sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kepada kita, yaitu untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Muharram ini. Karena apa? Dulu sebelum ada perintah untuk puasa Ramadan, sesuai di Al-Baqarah 183 itu, bahwa Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa
berpuasa di bulan Muharram ini. Yang mana puasa bulan Muharram ini adalah afdal, sangat utama setelah puasa Ramadan. Maksud saya puasa Muharram ini adalah afdal setelah puasa Ramadan. Karena itulah Rasulullah sampaikan bahwa terutama adalah di 10 Muharram yang itu adalah awalnya beliau itba kepada ataupun mengikuti jejak Nabi Musa alaihi salam, sehingga beliau mengatakan aku lebih berhak juga sebagaimana Nabi Musa dan umatnya berpuasa pada 10 Muharram itu, maka juga diperintahkan kepada umatnya saat itu sebelum ada perintah puasa Ramadan. Sehingga Rasulullah sampaikan bahwa siyamu yaumi asyura ahtasibu alallahi ayyukafaros sanata allati qablahu, bahwa puasa 10 Muharram berharap Allah akan menghapus dosa setahun sebelumnya. Namun demikian setelah berikutnya bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kewajiban tersendiri untuk umatnya, yaitu puasa Ramadan. Maka Rasulullah ingin menyelisihi maksud saya supaya tidak sama dengan puasanya orang-orang Yahudi waktu itu, ya. Maka Rasulullah perintahkan bahwa insya Allah nanti kalau usiaku masih ada, aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Jadi bisa menjadi rujukan bagi kita bahwa karena Rasulullah pernah menyampaikan, belum pernah melaksanakan, maka kita bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah kita upayakan bisa berpuasa 9 atau 10 Muharram ataupun 11 Muharram, bahkan mungkin bisa berlanjut 9, 10, 11 sebagaimana 3 hari seperti puasa Yaumul Bid. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh hari-hari yang penuh kebaikan, bulan-bulan yang penuh keistimewaan, maka janganlah kita abaikan begitu saja. Terutama adalah senantiasa banyak bersedekah, banyak berinfak, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar hal-hal yang menghalangi kita untuk kebaikan ini, insya Allah dengan bersedekah itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan, bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dengan diawali semangat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 ini, kita upayakan apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita lakukan. Kalau toh ada istilahnya pemikiran-pemikiran tradisional yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya kita abaikan. Misalnya jangan melakukan hal-hal di bulan Syuro ini, nanti malah menjadi bencana. Nah, seperti inilah yang tidak ada, yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dulu-dulu banyak orang tidak melakukan kegiatan apapun seperti menikahkan, pindah rumah, dan sebagainya. Padahal ini adalah bulan-bulan yang istimewa, bulan-bulan kemenangan juga, bisa dikatakan para nabi dan rasul sebelumnya, ya. Maka ini bisa kita jadi rujukan, malah ini ada bulan yang baik, bulan yang istimewa, memperbanyak ibadah,
dan puasa yang dituntunkan juga kita lakukan, apalagi dengan semangat hal-hal yang dulu mungkin subuh kita masih bisa belum menjangkau masjid, ataupun tahajud kita masih belum bisa istiqomah, maka dengan semangat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1433 ini kita upayakan lebih kencang, lebih lurus lagi dan lebih semangat lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan bisa kita dapati kebaikan-kebaikan, terutama adalah pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ampunan dosa kita selama 1 tahun yang lewat, ya.